Jelang pelaksanaan Pilkada Bangkalan 2024, anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Kecamatan belum menerima bayaran honor dari KPU setempat dalam beberapa bulan terakhir. Dari data yang ada, terdapat 843 anggota PPS yang tersebar di 281 desa di Kabupaten Bangkalan. Ratusan anggota PPS ini mengeluhkan honor mereka sejak 3 bulan terakhir belum dibayarkan oleh KPU setempat. Bahkan saat ini sudah memasuki honor bulan keempat yang seharusnya mereka terima. Tak hanya PPS, sebanyak 90 anggota PPK di 18 kecamatan sebangkalan juga masih belum menerima bayaran honor mereka dalam 2 bulan terakhir. Ikannya itu kalau nggak salah April apa Mei ya. Dan sampai sekarang belum dibayar sama sekali? Sekarang memang belum ada gaji yang masuk. Itu sebangkalan. Konfirmasi dari pihak KPU sendiri? Nah, informasi kemarin itu setelah kita tanya ke KPU, katanya masih ada sekretariat di bawah itu yang diganti. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Miftahul Rozak, mengatakan pihaknya baru mengetahui dan akan segera melakukan konfirmasi terhadap KPU Bangkalan. Dan tentu saja sebagai kami pembina dan penanggung jawab Provinsi Jawa Timur akan terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi sebelum memberikan ukuran atau peringatan terkait dengan sebuah keterlambatan pembayaran honor ini. Saat berusaha dikonfirmasi dan dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua KPU Bangkalan, Emil Abbas, belum memberi respon. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar masih menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah Airlangga mundur karena skema yang telah dirancang sedemikian rupa? Usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, Partai Berlambang Beringin ini telah menggelar rapat pleno dan memutuskan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar hingga terpilihnya Ketua Umum definitif. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat Ketua Umum definitif di Munaslup Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat. Di antaranya Bahlil Lahadalia dan Bambang Susatyo. Bahkan muncul dugaan Airlangga mundur karena adanya tekanan. Dan nama yang akan menjadi penggantinya sudah ditentukan di internal partai. Namun hal ini dibantah oleh Partai Golkar. Yang pertama, tidak ada rancangan mengenai PLT Ketua Umum sebelum tanggal 10, ya, sebelum Sabtu malam, itu sama sekali nggak ada, tidak ada wacana, saya tidak ada. Pikiran tidak ada. Kita mewacanakan setelah secara resmi Pak Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya. Itu berhitung mulai baru kemarin hari Minggu kita mulai berkomunikasi dengan beberapa ketua umum, wakil ketua umum maksud saya, dan kemarin hari Senin dan sampai tadi malam. Dan alhamdulillah kita telah melakukan lobby politik, komunikasi politik dari 11 wakil ketua umum, di mana 7 sampai 9 wakil ketua umum sudah ada kesepakatan nurani untuk kita mendinamisasi politik ini dengan kekeluargaan, dengan penguatan semangat, penguatan royongan, musyawarah mufakat, sehingga insya Allah rapat nanti akan berjalan dengan dinamis tapi mulus sesuai dengan harapan seluruh kader Partai Golkar Indonesia. Kita tidak melihat ada intervensi kekuasaan dalam hal ini. Kenapa? Pak Airlangga baik secara pribadi maupun ketua Partai Golkar itu sangat dekat dan sangat komunikatif dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih pasangan Prabowo Gibran, itu sangat komunikatif dan sangat kekeluargaan. Pak Nurdin Halid tidak salah mengatakan itu, tapi kami sebagai pengamat, sebagai akademisi harus jujur. Tidak mungkin intervensi itu ada lalu dikatakan ada. Ya pasti akan berkata yang lain. Tetapi kalau kita lihat kronologinya, ya kalau saya bahas skemanya, Pak Airlangga mundur karena ditekan, lalu akan terjadi PLT-nya sudah kebaca juga siapa? Arah-arahnya ke Pak Agus Gumiwang. Lalu siapa ketua umum yang definitifnya? Adalah Pak Bahlil. Kan itu sebenarnya, dan dalam konteks itu ya sah-sah saja. Mau nanti musyawarahnya demokratis, itu adalah mekanisme yang ada dalam Partai Golkar. Tetapi rancangan skema kekuasaan kan mengarah ke sana gitu. Ya nanti dicari pembenaran, Pak Bahlil bagus, Pak Bahlil oke, Pak Bahlil berprestasi. Dan itu sesuatu yang bagus saja dalam konteks dinamika dalam pencalonan di Partai Golkar. Tapi kami membacanya sudah terbaca sejak awal bahwa memang
ada tangan-tangan invisible hand dalam konteks mundurnya Pak Erlangga, dan kita akademisi mohon maaf tidak bodoh dalam konteks menganalisa itu gitu. Tetapi apapun yang disampaikan oleh Pak petinggi Partai Golkar termasuk Pak Nurdin Halid kita hormat ya. Kini publik pun menanti siapa yang akan menakodai partai berlambang beringin selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi rivalnya Edi Rahmayadi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bobi menyebut semakin banyak calon, maka semakin banyak referensi untuk masyarakat dalam memilih. DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara mendatang. Menanggapi dukungan PDI Perjuangan kepada Edi Rahmayadi, Bobi Nasution mengucap syukur. Tanggapannya Pak Edi diusung PDIP? Alhamdulillah. Artinya tidak jadi kotak kosong semua Pak ya? Gimana? Tidak jadi kotak kosong. Ya, kita kan selalu sampaikan dari awal ya, kita pengen masyarakat itu punya banyak referensi. Tentunya kita ngebangun Sumatera Utara, punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan. Tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat. Nanti tinggal masyarakat yang memilih. Diketahui sebelumnya berembus kabar jika Pilgub Sumatera Utara kali ini Bobi akan melawan kotak kosong. Namun PDIP dan Hanura telah memberikan surat rekomendasinya kepada Edi Rahmayadi untuk maju pada pilkada ini melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan berencana mengusung calonnya sendiri di Jakarta. PDIP pun mengajak partai-partai di luar KIM untuk bergabung. Bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita nih deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Namun, PDIP tidak menutup kasus untuk memeriahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini PDI Perjuangan masih menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional membuka misteri siapa sosok yang berinisial S yang disebut menjadi pasangan dari Anies. Dia adalah Suswono, kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Sosok pendamping Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jakarta mulai terungkap. Rencananya Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta bersama kader PKS Suswono. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak, Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan. Ya. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil sudah memberikan kode sosok yang akan mendampinginya. RK pastikan sosok pasangannya berasal dari koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Munculnya sosok kader PKS untuk menemani Ridwan Kamil cukup menjadi sorotan. Lantaran sebelumnya PKS telah mengajukan Sohibul Iman untuk maju bersama Anies Baswedan di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.